88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. your number one music station, Kita balik lagi di Ghost, Global Horror Story. Malam ini masih bareng Edo Frizandi Fajrian Muhammad. yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Betul. Kita Edisi kali ini tuh lagi bahas pocong. bahas pocong ya. Tadi, oh ya kita belum ceritain dulu kenapa kita bahas pocong. Nah itu dia. Awalnya gue ngeliat di Instagram tuh, konten yang lewat di Instagram gue, ada konten kreator mau ngeprank jadi pocong, Cewek ya? cewek. Dan itu dandanannya full udah make up pocong gitu. Dan ternyata dia kesurupan. Nah itu dia tuh Dan Global People. kesurupannya itu merintih, nangis kayak gitu. Jadi emang beneran kesurupan sih ya itu ya. Kalau dari video ya, soalnya cuplikannya lumayan pendek tuh, 30 detikan kayaknya. Iya, gue lumayan lama sebenarnya. Nah itu dari cuplikan itulah akhirnya wah bahas pocong. Iya. Karena ini juga salah satu jin atau setan yang emang familiar di Indonesia dan juga Malaysia ya. Malaysia, masyarakat Melayu dan Jawa lah. Soalnya tadi tuh kita udah kasih tahu juga kalau pocong itu di Malaysia namanya hantu punjut ya. Punjut atau bahasa Indonesia itu hantu dibungkus. Nah kalau di Indonesianya pocong. Pocong. Tapi kalau soal pengalaman pocong sih, gue ada sebenarnya ini video lama juga. Rata-rata kan di tahun 2000-an awal di bawah 2010 tuh lumayan banyak video-video horor. Setannya itu yang dimunculin pocong. Pocong. Ya. Salah satu yang paling gue inget adalah ada pocong, video pocong ya, di munculnya itu di pohon-pohon bambu. Nah, iya tuh pocong. Identik juga sama bambu kan. Pohon bambu dan pohon pisang. Nah iya, kalau yang gue paling inget ini soalnya gue SD tuh, berarti di bawah 2010 tuh ada video gue nonton juga. Jadi pocongnya tuh muncul di sela-sela pohon bambu, ya dengan kamera yang busuk di zaman itu ya. Nah tiba-tiba pocongnya tuh terbang, Oh iya. hilang ke atas aja gitu, tes aja. Jadi emang lumayan sering juga tuh nonton konten pocong bahkan dari SD tuh. Kayaknya video-video pocong itu selain itu apa lagi ya? Ada beberapa konten horor soal pocong sih yang pernah gue tonton tuh. Sebenarnya banyak sih, bahkan dulu kan suka ada acara uji nyali itu. Bahkan sosok yang sering muncul ya itu pocong sebenarnya. Iya benar. Secara bentuk juga lebih gampang diidentifikasi kalau itu tuh pocong tuh. gitu. Karena Walaupun dari jauh juga ya. Kayak bayangan putih atau kayak satu wujud tapi yang nggak kelihatan bentuknya. Iya sebenarnya kalau dari jauh mungkin lebih gampang ngegambarin pocong tuh kayak jagung tapi full putih gitu. Iya. Yang kebungkus gitu, jagung yang kebungkus. Soalnya kalau di uji nyali tuh, kalaupun kuntilanak malah yang kelihatannya kayak baju aja. Rambutnya tuh kurang jelas lah. Iya, bahkan kalau pocong jelas. Mungkin lu pernah inget yang video dari CCTV. Ini juga udah video lama nih. Yang di rumah sakit pocong loncat-loncat, tau nggak? Oh iya. Sakit, tapi video dari CCTV gitu terus dia loncat-loncat gitu. Iya, dan cepet. Ya. Nah, abis ini kita bakal bahas soal mitos sebenarnya pocong itu lompat atau terbang. Iya. Karena ada beberapa mitos soal pocong nih. Iya betul. Bahkan ini YouTuber ya, konten creator ya. Konten creator. Dia itu emang cewek yang suka ngeprank jadi setan ya. Iya. Dan si cewek ini tuh dia ngeprank jadi pocong tapi ternyata kesurupan beneran. Akhirnya kesurupan beneran. Nah, tadi kita juga bahas sebenarnya kejadian paling sering ketika kita mau ngeprank jadi pocong atau nakut-nakutin orang kita jadi pocong tuh biasanya wujudnya datang beneran. Nah, gitu. itu Banyak dia banget tuh. kejadian kayak gitu. Gue ada pengalaman juga kalau soal yang datang beneran. Jadi di villa gue pas SMA tuh sama angkatan gue nginep, ada satu orang tuh emang takutan, paling takut deh sama hal-hal horor gitu kan. Akhirnya dikerjainnya dibikin bentuk pocong tapi dari guling. Dari guling ya. Dia tuh tidur di kamar depan yang kacanya itu jendelanya langsung ngahadap ke jalan, ke jalan depan villa gue. Nah itu digantungin pocong di situ, jendelanya dibuka. Jadi ada teralis besinya, jendelanya dibuka, terus diiketin pocong. Udah, jadi yang di kamar itu yang tidur tuh cuman dia doang. Yang lain ada 2 kamar lainnya tuh tidur di 2 kamar lain sama ada di ruang tamu. Jadi emang sengaja udahlah biarin nih kita kerjain pol-polan. Ya terus akhirnya katanya sih pocongnya itu kata dia ya, yang tidur ya pocongnya gerak.
Oh, beneran gerak. Beneran gerak. Dengan keadaan diikatnya di dalam tralis ya, bukan di luar. Bukan di luar villa gue. Iya, terkadang kayak gitu tuh. Padahal bercanda doang gitu. Iya. Dan kenapa? Tadi kita sempat bahas kenapa pocong itu bisa gentayangan. Tadi kita juga bahas sebenarnya yang pertama karena ada cerita masyarakat gitu. Tali pocong tidak dibuka. Nah, itu dia tuh salah satu mitosnya ya. Salah satu mitosnya. Terus yang kedua adalah terperangkap dalam kain kafan. Nah, jadi ada kepercayaan bahwa arwah tersebut tuh terperangkap dalam kain kafan dan tidak bisa bergerak bebas ke alam barzah sehingga berusaha untuk melepaskan diri. Jadi berontaknya gitu ya, ngeganggu yang lain ya. Ya, terus yang ketiga itu karena ada urusan dunia yang belum selesai. Oke. Nah, jadi beberapa orang tuh meyakini bahwa arwah yang belum selesai urusannya atau memiliki dosa yang besar, dia akan kembali ke dunia untuk menyelesaikan seperti meminta maaf atau bahkan dendam sekalipun ya. Paling sering kayaknya kalau di sinetron Pocong Mumun sih dendam ya. Dendam ya, karena meninggal karena dibunuh atau sengaja dibunuh kayak gitu kan. Makanya dalam prosesi pemakaman biasanya pihak keluarga akan bilang kalau ada salah tolong dimaafin. Bahkan hutang piutang juga. Hutang piutang langsung bisa hubungin pihak keluarga. Ya, ahli warisnya biasanya itu. Jadi ada kewajiban lah buat ngurangin si dosa beban si jenazahnya. Betul. Mayitnya. Yang dipocongin ya. Terus yang terakhirnya adalah asap di kuburan. Jadi fenomena asap di kuburan ini dikaitkan dengan kemunculan pocong. Ini persis sama kayak di film Mumun nih. Iya, ada asapnya. Ada asapnya ada dulu. Asapnya. Terus kuburannya terbelah, terus baru keluar. Iya. Yeah. Sama tadi tuh yang kita bahas juga. Kalau pocong itu lompat atau melayang. Nah, tadi tuh gue baca di artikel ya, salah satu artikel itu ternyata pocong itu nggak ngelompat. Kalau lompat kemungkinan itu pocong bohongan. Iya. Jadi sebenarnya pocong itu melayang. Dan sebenarnya, tapi gue juga pernah ada lihat video di gudang kayak di gudang pabrik gitu, melayang yang agak kayak lompat, tapi dia sebenarnya bukannya loncat yang kayak bukan napak tanah terus lompat ya, kayak yang kita lihat di film-film gitu. Tapi dia memang melayang, tapi melayangnya nggak yang terbang. Iya, nggak kayak kuntilanak mungkin. Kayak kuntilanak, tapi dia kayak masih ada dinamikanya. Iya benar. Gitu. Ada agak naik turun lah. Iya, agak naik turun karena sama yang di video di rumah sakit juga gitu kan. Dia cepet banget gitu. Ya. Pun sekalipun kayak loncat juga bukan loncat, jarak loncatnya jauh banget. Iya benar. Itu nggak bisa dibilang loncat sih, kayak udah ya memang melayang. Iya. Gitu. Ya. Malam ini tuh Global People kita lagi bahas soal pocong. Nah, ini kebetulan kita datangin langsung. Ada Global People yang punya cerita soal pocong. Betul. Ada saudara. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, gue Abdu. Nah, jadi ada Abdu yang katanya punya pengalaman soal pocong. Jadi ceritanya gimana tuh, Du? Iya, jadi waktu itu gue pas SD ya. SD tuh gue pulang kampung. Nah, di mana tuh? Di Jambi kebetulan. Nah, lokasi kampung gue tuh kan rumah gue nih. Rumah kakek gue. Depannya tuh ada sungai tuh. Dan itu sampingnya tuh bener-bener nggak ada pepohonan atau nggak ada apa gitu, nggak ada. Pokoknya nggak ada hal yang mirip pocong gitu. Nggak ada pohon, nggak ada umbul-umbul atau karena biasanya kan pocong muncul di antara pohon bambu tadi tuh biasanya. Itu tuh siang tuh ya gue biasa tuh main gitu tuh ke depannya, ke kalinya gitu. Karena nggak ada apa-apa tuh. Pas akhirnya maghrib kan nih gue di rumah lah kan. Kalau kampung kan habis maghrib harus di rumah kan. Terus gue lagi duduk di ruang tamu. Nah kebetulan waktu itu ada tamu tuh kakek gue. Terus kan kebuka tuh pintu ya. Nah di sela-sela pintu itu gue ngeliat ada sosok putih agak tinggi tuh. Cuman nggak kelihatan mukanya. Cuman tuh kayak bener-bener itu gue ngeliat jelas. Yang siang tuh kagak ada apa-apa tuh. Nah tahu-tahu kok malam ada sosok kayak gituan. Tapi emang sebenarnya pocong itu tuh tidak menampakkan wujud mukanya tau? Iya, selalu gelap ya. Iya, kayak di film gitu. Nggak kayak di film. Ada kan katanya beberapa kan ya, kalau kita kan ke doktrin karena pocong mumun kan. Yang matanya bersinar, terus mukanya ini. Nah, tapi kan ada juga beberapa yang bilang pocong tuh mukanya serem gitu, hancur gitu kan. Iya.
Itu sih ini apa beneran pertama kali gue melihat sosok. Itu di umur berapa tuh, Kayaknya kelas 5 SD apa? Masih kecil ya. Terus akhirnya pas lo ngelihat itu dia langsung hilang atau gimana? Bertahan tuh. Nah, gue kan penasaran, gue liatin tuh. Terus tapi akhirnya karena tamunya udah pulang ya ditutup. Gue nggak tahu lagi tuh kelanjutannya karena jadi sekelibat pas lagi pintu kebuka aja. Pintu kebuka dan stay itu dia. Pas sih. kebuka. Sama ini gue juga pernah ada cerita, gue main ke rumah temen gue di daerah Tangerang. Dari saat itu tadinya rencana mau pulang. Oke. Terus tiba-tiba udah jam 11 gitu, akhirnya malas pulang, disuruh nginep lah. Cuma tiba-tiba temen gue malam, udah kita ini aja deh di dalam. Tadinya kayak di halaman rumahnya gitu. Oke. Terus temen gue kayak panik gitu kan. Gue tanya kenapa, udah di dalam aja kalau mau lanjut ngobrol mau ngopi, ya udahlah dalam. Terus temen gue tiba-tiba nutup pintu, nutup jendela apa segala macem. Terus gue tanya kenapa sih? Takutnya maksudnya gue berpikir ada maling atau apa. Ini sebenarnya agak lucu tapi serem juga. Dia bilang gini temen gue, iya soalnya ada Frankie tiap malam, setiap tengah malam tuh selalu keliling. Frankie itu apa? Nah, gue tanya Frankie itu apa, gue bilang gitu kan. Terus juga tahu deh kata dia gitu. Ternyata teman satu lagi cerita, kan gue bertiga tuh, temennya dia cerita. Jadi ada preman di situ namanya Frankie, meninggal. Terus nggak lama dia meninggal tuh, jadi dia modelnya kayak kontrakan. Jadi di kontrakan itu si preman itu tinggalnya dan meninggal di situ. Jadi setelah beberapa hari si Frankie itu meninggal, katanya sering banget ketok-ketokin si pintu kontrakan di situ. Jadi diteror. Bahkan dia diteror, bahkan ada beberapa tangga banyak yang lihat gitu. Pokoknya setiap udah tengah malam gitu selalu muncul katanya. Sampai dikasih nama namanya Frankie. Wah, karena ya nama si preman itu ya. Iya, terus berdekatan sama dia meninggal. Iya, karena jadi setelah beberapa hari dia meninggal katanya memang ini Neror ya. Neror. Tapi selama gue nongkrong di situ sih akhirnya jadi nggak terlalu berisik, tapi akhirnya ya nggak ini banget, nggak digangguin sama sekali gitu. Nah, balik lagi ke Abdu tadi. Pas lo ngelihat, lo ceritain nggak ke keluarga? Enggak, masalahnya gue sampai saat ini juga gue nggak cerita sih. Jadi ya apa yang gue lihat ya gue doang yang tahu. Tapi biasanya SD kelas 5 ya. Iya, usia segitu terhitung masih peka dan sensitif sih. Iya benar sih. Masih gampang. Tapi setelah itu lo pernah punya pengalaman lagi gak ngeliat pocong? Kalau ngeliat pocong sih enggak, cuman gue digangguin aja. Gue nggak tahu sosoknya apa ya. Cuman gue pernah digangguin. Gue lagi di kamar. Nah kebetulan kamar gue tuh depannya tuh langsung ke balkon. Oke. Nah jadi kan pintunya tuh ada di luar kan. Pintu keluar tuh. Nah gue lagi nonton TV ya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba gagang pintu gue tuh ada yang gerakin, ada yang kayak mau buka. Iya. Nah gue nggak tahu tapi sosoknya apa. Tapi nggak mungkin pocong kan. Pocong kan nggak dilipet kan. Nah itu sampai akhirnya gue ketakutan tuh. Gue baca itu akhirnya. Terus beberapa saat ya udah reda aja gitu. Itu malam tuh, tengah malam. Sama yang kita bahas kemarin sebenarnya topiknya masih berlanjut, masih nyambung sama yang masalah jin itu ya. Ya diganggu setan ya. Iya diganggu setan. Jadi jin itu memang punya energi tertentu, ada level-levelnya, tingkatannya sampai yang bisa wujudin, sampai gerakin benda yang ada di dimensi kita. Nah itu dia tuh. Terima kasih Abdu atas ceritanya. Malam ini tuh kita lagi bahas soal pocong. Betul. Edisi pocong. Tadi kita udah ngobrol sama salah satu global people, ada Abdu ya. Dan yang ini ceritain pengalaman ngelihat pocong pas lagi umur kelas 5 SD. Kelas 5 SD di kampungnya di Jambi. Dan sekarang ada salah satu penyiar Global Radio juga yang bisa kita hadirkan ya. Kebetulan kita tahan, dia belum pulang. Iya, dia lembur malam ini. Udah ada Abduh lagi. Bukan. Ada Laras Taira. Halo, katanya, ini gak ada yang rasa maca. Bukan. Jangan terlalu bercanda Mbak, ini horor. Ini serem ya. Katanya Laras punya pengalaman tapi bukan soal pocong. Bukan. Ini setan apa spesifik atau horor aja nih sebenarnya? Apa? Gak ngelihat wujud ya. Kalau Abdu kan tadi punya pengalaman emang lihat pocong gitu. Sama sosoknya. Digangguin di rumahnya. Di rumahnya. Oh ini lagi live ya. Hai. Iya. Betul sekali. Sambil live ya. Iya kan emang kita live siaran. Iya betul. Enggak ini live TikTok. Oh iya. Enggak ngelihat bentuknya. Oh berarti ini cuma gangguan doang ya. Ceritanya kayak gimana tuh? Jadi ini nyeritain radio gue yang dulu, yang sebelumnya. Oke. Boleh disebutin brandnya? Kita singkat aja 2 huruf aja berarti ya. Oh iya.
Oz Radio. Iya betul. Itu dia ya, kan disingkat Oz. Iya benar-benar. Iya betul. Jadi ini kejadiannya di Oz Radio Bandung. Buat yang tahu bukan gosip ya, rumor tentang Oz Bandung, orang-orang Bandung pasti tahu banget cerita ini. Oh, emang ada berarti ya? Jadi udah lama banget. Jadi udah dari sebelum gue masuk OS 2013 bahkan rumor itu tuh udah kesebar gitu. Urban Legend itu ya? Urban Legend masuknya. Jadi katanya di OS Bandung itu di bangunannya. Jadi itu sebenarnya ya, lu pernah ke OS Bandung gak sih? Gue belum pernah sih. Lewat Tapi depannya gue kayaknya tahu, pernah iya, deh. gue tahu daerahnya. Itu tuh sebenarnya komplek rumah-rumah orang kaya. Di Setrasari tuh kan. Jadi gak ada. Nah cuman gue gak tahu nih apa karena terlalu banyak rumah-rumah orang kaya yang gak ditinggalin Kosong. Sampai akhirnya daerah situ tuh lumayan angker gitu. Nah tapi kan OS ini lumayan rame ya tiap hari. Dan 24 jam kan. Dan Iya. 24 jam. Nah cuman kan katanya apa, kalau ada pemancar tuh kan menarik kan. Itu ya, Frekuensi ya. Gelombang elektromagnetik. Gitu. Jadi mungkin itu yang bikin si tempatnya itu lumayan angker lah gitu. Jadi katanya urban legendnya di OS itu lo akan bisa nemuin orang double. Gimana ya kalimatnya? Kayak double ganger gitu ya? Iya, jadi orang kayak kembar. Iya kayak kembar, kayak tapi orangnya bukan orang yang udah nggak ada. Misalnya lo bisa jadi dua, lo juga bisa jadi dua. Ya, kayak misal gue tadi ngeliat lo, misalkan gue gue cabut terus lah Edo ada baru lagi. dateng. Nah tadi siapa tuh? Ya kayak gitu. Gue pikir gue nggak bakalan ngalamin itu, ternyata ngalamin juga. Dan itu kejadiannya tuh malam yang bukan malam banget, kayak jam 7 atau jam 8-an gitu deh. Dan itu juga di radio pasti lebih rame kan? Lagi rame banget. Malah lagi ngumpul, ada namanya OS Club. Jadi OS Club itu tuh kayak komunitas pendengar OS yang mereka itu bisa ikutan siaran lah gitu. Lagi rame banget. Jadi posisinya gue lagi di lantai 2, lagi bareng sama salah satu sahabat gue waktu itu, namanya Zahra. Jadi Zahra ini tuh orangnya emang gampang kerasukan dia. Bahkan sensitif. Bahkan katanya kata yang pinter itu belakangnya tuh udah bolong. Hah? Jadi gampang kemasukan. Kayak portal gaib ya. Kayak portal ya. Iya dibilangnya gitu. Tapi emang dia zaman dulu sering banget kerasukan di OS. Sering banget. Giliran dia kerasukan gue pergi deh pokoknya. Karena serem banget. Lo gak pernah ada pengalaman pas lagi dia kesurupan, ada lo gak pernah tuh? Enggak, gue takut. Tapi pernah, apa emang pas kali kesurupan lu langsung cabut? Gue cabut. Jadi kesurupannya ceritanya waktu itu ada di lantai 3. Nah gue turun kan cabut. Kebetulan yang jaga OS itu bisa ngobatin gitu lah. Terus dia bilang pas kita lagi udah tenang di bawah, dia turun kan udah kelar gitu. Terus dia bilang gini, itu gara-gara Mbak Zahra kemasukan, yang lain jadi ketarik semua, jadi ngumpul semua di lantai 3. Serem gak lo? Oh berarti keadaannya udah kesurupan, lo ngeliat terus lo cabut gitu ya? Iya gue tahu kan, aduh kesurupan gak deh, gue cabut ya. Terus ternyata kok gue merinding ya. Ini nih kayaknya. Jadi katanya dijemput, bukan dijemput, apa kayak ditarik-tarikin gitu deh. Pokoknya ya, jadi energinya jadi pusat ke sana. Ya, karena kan mau kayak ngisi gitu kan, gantian ngisi gitu. Iya, tapi lo tau gak kalau ngobrolin setan datang bisa datang. Ya, katanya ya. Punten ini kan kayak cerita dipaksa gimana. Tapi tenang aja, kita ada The Kuns. Oh iya, Mbak. Kan setan juga. Gitu. Bagus bajunya Mbak Kuns ini. Balik lagi. Udahlah, itu salah satu cerita dia kesurupan lah ya. Nah, terus satu momen yang lagi pada ngumpul-ngumpul OS Club di lantai 2 itu. Jadi ceritanya udah bubaran nih, lagi pada ngobrol-ngobrol meeting atau apa gue lupa. Terus bubar kan turun semua ke bawah dong. Turun ke lantai bawah. Gue juga nggak terakhir sih waktu itu, kayak yaudah kayak casual aja turun. Jadi OS itu posisinya turun tangga. Nah ketika kita udah turun tangga nyampe lantai dasar, lihat ke sebelah kanan itu, jadi depannya tuh udah langsung studio musik gitu. Studio musik kaca kan sampai ujung. Studio musik, sebelahnya itu studio siaran. Nah kalau ke sebelah kiri itu ruang tamu. Nah posisinya kayak gitu deh intinya. Nah jadi si Zahra ini duluan turun nih. Duluan turun, gue udah santai aja turun ke bawah. Pas udah sampai bawah, gue liat ke sebelah kanan, ada dia nih di ruang siaran. Ada dia nih. Oh gue pikir, si Zahra di ruang siaran, yaudah deh. Nah gue jalan nih ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, gue duduk di ruang tengahnya OS gitu deh, di depan ruang siaran gitu. Gue duduk. Tiba-tiba berapa menit kemudian, seret kan pintunya pintu geser gitu kan, yang dari arah depan. Pas pintu geser, kok si Zahra keluar dari ruang tamu. Gue kayak langsung bingung. Terus gue langsung lihat ke dalam. Gue langsung lihat ke dalam ruang siaran kan. Terus gue bener-bener kayak heboh gitu. Lah kenapa ya? Kenapa? Terus gue buka,
kok cuma ada ini Zahra mana, gue bilang apa, kata dia gitu dari arah sana. Lu bukannya masuk ruang siaran tadi? Gak ada, gue belum masuk ruang siaran. Dapet nih gue nih gitu. Tapi di ruang siaran gak Zahra sendiri doang? Gak ada Zahra dari ruang Enggak, maksudnya pas lo ngeliat di ruang siaran? Enggak, ada beberapa orang. Ada beberapa orang, salah satunya Zahra. Ada dia, karena emang gue bareng dia kan. Gue bareng dia, terus ya udah maksudnya ntar aja deh karena kita mau siaran emang. Nah tapi gue nggak tahu yang asli yang mana ya. Lo tanya gak sama yang orang di studio? Tadi Zahra ada gak? Gak ada, katanya gak ada. Tapi lu ngeliat? Gue cuma lihat doang. Lu lihat jelas banget. Berarti bener yang dari pintu geser. Yang Zahra yang studionya. Yang asli. Yang studionya mungkin. Bukan tuh berarti. Dan banyak kejadian kayak tatakan gelas terbang dari tempat. Itu kok jatuh, jangan gitu. Enggak, ini kena jilbab gue ini. Nah, ada tatakan gelas terbang, terus ada suara. Lu tau kan suara galon kalau gluk 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 gitu. Iya. Kayak ada yang mau ngambil lagi ngisi galon. Biasanya kan itu otomatis kan. Nah ini tuh kayak ada suara, sering banget kedengeran ada suara kayak orang lagi ngisi air. Jadi blub blub blubnya tuh terus-terusan blub 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 blub. Terus ada suara gitu, ada suara air jatuh. Jangan semuanya, itu buat nanti aja. Oh ya udah. Nggak, maksudnya itu kejadian-kejadian yang gue alamin sendiri. Gue alamin, tapi ya gue anggap itu alah itu tikus gitu. Oh tikus ya sebenarnya ya. Bukan kayak kita yang agak denial kayak ya gitu. Tapi walaupun sebenarnya ada ya. Terima kasih gitu. nih Laras Tahira untuk ceritanya. Mau lagi. Jangan episode selanjutnya. Tenang aja. Durasi. Gue udah make up loh demi ini. Kan itu juga dimerahin nih. Kelihatan. Gak kelihatan. Terima kasih Laras Tahira buat ceritanya. Tadi ada satu Global People, ada Abdu yang ceritain pengalamannya beneran ngelihat pocong pas kelas 5 SD di Jambi. Dan juga dia digangguin katanya di kamarnya. Pintunya digerak-gerakin, tapi itu bukan pocong ya yang digerak-gerakin, pintu belum ketahuan. Iya. Dan juga tadi ada Laras Tahira yang punya pengalaman di bukan pocong juga ya. Dia di tempat radionya dulu, dia ngeliat apa sih double sebutannya itu doppelganger, jadi kembaran gitu. Kayak sebenarnya tuh ada yang bilang katanya itu hal kayak gitu tuh jin korin. Iya, soalnya kan kita di dunia punya kembaran 7 ya. Iya, yang menyerupai kita gitu kan. Tapi kita mau sempat kelupaan nih mau cerita pengalaman kita tadi siang. Itu kita lagi berdua, tapi ini bukan pocong. Ya, ini diganggu insidensial aja. Diganggu dia jelas bener-bener diganggu sih. Iya. Ini kita berdua lagi di ruangannya Fajri, di ruang produksi. Gue lagi di depan PC, Fajri pun di depan PC tapi berhadapan, berseberangan lah. Dan sebenarnya itu tadi ada teman kita juga masuk. Iya. Temen kita masuk terus keluar. Dia lagi ke ruangan sebelah. Jedanya juga agak lama tuh dia keluar. Iyalah 2 menitan dia lah. Dia tutup pintu sekitar nggak nyampe semenit lebih lah. Iya, semenit lebih lah. Semenit lebih tiba-tiba saklar lampu di produksi nyala, cetek. Nah, ini dengan keadaan ya Global People. Di produksi itu ada 4 lampu dengan dan 2 saklar. Iya. Dan saklarnya lampunya itu selang-seling. Jadi saklar sebelah kiri itu diagonal, saklar satu lagi diagonal lagi. Iya. Nah, yang satu emang nyala, yang satu mati. Jadi ada 2 lampu nyala, 2 lampu mati. Tiba-tiba, gue kan lagi bikin skrip, Ajri juga lagi ngedit, tapi gak ada suara lain tuh, ya, selain bunyi cetek. Jadi emang itu bukan karena efek nutup pintu. Lampu, nutup pintu ataupun lain, emang bunyi cetek ya. Terus gue denger bunyi ceteknya, tapi engehnya gue lebih lampu nyala lah. Kok lampu nyala sendiri gitu. Nah gue engehnya bunyi ceteknya langsung. Terus gue berdua langsung ngomong, siapa yang nyalain lampu? Siapa yang nyetekin? Itu dengan keadaan lampunya gak dol saklarnya. Dan gue double check. Kalau dimainin tuh gak mungkin ada posisi lampu itu setengah-setengah gitu. Jadi pasti cetek full mati ataupun cetek full nyala gitu. Nah itu salah satu gangguan yang kita alamin tadi siang. Padahal kita tadi kalau mau gangguin nanti malam aja gitu. Malam ini dia studio gitu. Iya. Kita masih nunggu padahal. Tapi malam ini gini ya. Tapi malam ini kita memang harus udah pamit, udah waktunya juga. Siapa tahu hal-hal buruk itu berlanjut setelah kita kelar siaran ya. Jangan sampai dong. Jangan sampai. Tapi edisi malam ini soal pocong kita sudahi dulu Global People. Buat Global People yang punya pengalaman soal pocong ataupun pengalaman horor lain,
Masih kita buka juga via WhatsApp di 08 12 884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Ataupun lo bisa komen di konten YouTube kita ya. Betul, di channel YouTube. 884 Global Radio Jakarta. Lo bisa komen di video manapun itu ya. Nanti kita bakal bacain ataupun lo siapa tahu datang ke studio. Langsung, iya betul. Biar bisa cerita langsung. Tapi buat Ghost malam ini kita sudahi dulu. Edo Frizani pamit. Fajraz Muhammad pamit. Sampai bertemu lagi di Kamis minggu depan ya. Di jam 10 sampai 12 malam. Betul. Di Ghost Global Horror Story.